Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Noviani dengan NPM A1022009. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis ICT yang sudah dijelaskan pada pertemuan kedua. Media pembelajaran sendiri yaitu media atau alat yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran atau mentransfer nilai pengetahuan kepada peserta didiknya. Untuk jenis-jenis dari media pembelajaran sendiri yaitu media visual, media audio visual, media cetak, media demonstrasi, dan media permainan atau gamification. Untuk media visual sendiri terdiri dari gambar, poster, dan grafik yang dapat menjelaskan secara visual materi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh guru. Untuk media audio sendiri yaitu berupa rekaman suara atau podcast dan media audio lainnya yang dapat membantu pembelajaran bahasa dan mendengarkan informasi. Untuk media audiovisual sendiri yaitu gabungan dari media visual dan audio, sehingga media ini dapat memberikan pengalaman secara nyata kepada peserta didik. Untuk media cetak sendiri berupa buku, majalah, dan lainnya, di mana media ini sudah berupa tulisan atau media tertulis. Untuk media demonstrasi sendiri, alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan suatu konsep atau proses pembelajaran, di mana pada media ini tidak hanya guru yang dituntut untuk mendemonstrasikan alat tersebut, melainkan siswa juga diminta untuk dapat mendemonstrasikan alat tersebut mengenai konsep dan proses yang sudah dijelaskan oleh guru. Untuk media permainan sendiri yaitu media menggunakan elemen game atau permainan sehingga dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa. Kemudian dari jenis-jenis tersebut terdapat juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti pada media audio, di mana memiliki kelebihan dapat diakses saat siswa melakukan aktivitas lain, memudahkan pembelajaran bahasa dan mendengarkan, relatif murah dan mudah diakses. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak dapat menyampaikan informasi secara visual, sulit untuk mengulang kegiatan tertentu tanpa alat pemutar, dan tidak menarik bagi siswa jenis pelajar, misalnya pelajar visual. Untuk media visual sendiri memiliki kelebihan membantu visualisasi konsep abstrak yang kemudian menarik perhatian siswa, mudah digunakan dan dibuat. Dan kekurangannya yaitu tidak menyampaikan informasi audio, membutuhkan penjelasan tambahan dari guru, dan tidak interaktif jika hanya digunakan secara pasif. Untuk media audiovisual sendiri memiliki kelebihan kombinasi visual dan audio meningkatkan pemahaman, menarik dan interaktif, dapat menyampaikan informasi secara kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Dan untuk kekurangan yaitu memerlukan perangkat pemutar seperti proyektor, TV, dan komputer. Mungkin membutuhkan waktu dan biaya untuk memproduksinya dan kurang fleksibel untuk perubahan atau penyesuaian secara cepat. Untuk media cetak sendiri memiliki kelebihan yaitu mudah diakses dan digunakan, dapat dibaca berulang kali, dan tidak memerlukan perangkat elektronik. Untuk kekurangannya yaitu kurang interaktif dan informasi statis dan tidak dapat diperbaharui secara cepat karena sudah dicetak. Untuk yang ketiga yaitu terbatas pada teks dan gambar. Yang kelima yaitu media demonstrasi, memiliki kelebihan menyediakan contoh nyata dan praktis, membantu siswa memahami proses dan konsep secara kompleks, interaktif, dan menarik perhatian siswa. Kemudian untuk kekurangannya yaitu memerlukan persiapan dan alat yang sesuai, bisa memakan waktu, dan memerlukan keterampilan demonstrasi yang baik dari guru. Untuk media permainan sendiri memiliki kelebihan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, memfasilitasi pembelajaran melalui pengalaman secara langsung, dan mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim bagi siswa. Kekurangannya yaitu bisa menjadi terlalu kompetitif dan mengurangi fokus pembelajaran, memerlukan waktu untuk persiapan dan pelaksanaannya, dan tidak selalu mencakup seluruh kurikulum atau topik pembelajaran. Dan dari jenis-jenis tersebut juga terdapat manfaat media pembelajaran bagi seorang guru dan bagi siswa. Bagi guru, yaitu yang pertama membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua memiliki pedoman arah dan urutan pengajaran secara sistematis. Dan yang ketiga membantu kecermatan dan ketelitian dalam menyajikan materi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu membantu menyajikan materi lebih
konkret, memiliki variasi metode dan media yang digunakan, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa adanya tekanan pada siswa. Dan manfaat bagi siswa yaitu yang pertama, merangsang rasa ingin tahu untuk belajar bagi siswa, memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun belajar secara mandiri, memudahkan siswa memahami materi pelajaran, memberikan suasana yang menyenangkan, dan memberikan siswa kesadaran memilih media pembelajaran yang terbaik. Untuk media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology merupakan alat bantu yang berperan penting dalam proses belajar mengajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dan untuk media pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk mendukung tugas mahasiswa. Perangkat ICT yang dimaksud sendiri yaitu berupa ponsel atau handphone, laptop, komputer, proyektor LCD, dan akses internet. Untuk jenis-jenis dari ICT sendiri terdiri dari multimedia interaktif, di mana media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua yaitu digital video dan animasi pembelajaran. Seperti ini dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena adanya gambar yang ditampilkan oleh guru. Kemudian yaitu podcast atau play and demand and broadcast adalah sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Dan yang keempat itu ada augmented reality atau AR, adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata, sehingga media pembelajaran ini memungkinkan guru untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Kemudian yang kelima yaitu virtual reality atau VR, adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah akan melihat secara langsung, bahkan akan terlibat secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Dari jenis-jenis tersebut, tentunya media pembelajaran berbasis ICT memiliki kelebihan juga. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi yang bermacam-macam. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang keempat, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar. Yang kelima, mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar yang baik. Dan yang keenam yaitu meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Untuk kekurangan dari media pembelajaran sendiri yaitu yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua yaitu jika keterampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks, maka pembelajaran melalui media komputer atau ICT ini tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa akan cepat merasa bosan. Untuk yang ketiga itu guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran siswa melalui media komputer. Untuk manfaat dari media pembelajaran berbasis ICT ini juga terdapat dua kemungkinan yaitu bagi siswa dan bagi guru. Untuk manfaat bagi guru yaitu satu, meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu pengembangan profesional. Dan manfaat bagi siswa sendiri yaitu yang pertama, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, akses ke sumber daya belajar yang lebih luas. Yang ketiga, pembelajaran mandiri dan fleksibilitas belajar. Yang keempat yaitu keterampilan digital dan teknologi. Yang kelima yaitu dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi bagi siswa yang lebih baik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.